KKP luncurkan e-logbook versi 3 untuk perkuat sistem pendataan ikan. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat serap banyak tenaga kerja lokal. Menteri Trenggono tinjau perkembangan pembangunan kawasan sentra industri garam nasional Rotendao. Eko Eduwisata Mangrove Bali. Menengok keindahan dasar laut Amet Bali. Mengolah menu ikan khas Jepang langsung di negeri Sakura. Peringati HUT ke-26 tahun, KKP kembali gelar Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dengan rangkaian kegiatan olahraga, seni, dan budaya. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Cindy Puspita dan rekan saya Teguh Heri Setiawan kembali hadir menemani Anda dalam program KKP News edisi bulan Oktober. Pada edisi kali ini spesial banget, kita tampil sedikit berbeda Heri. Dengan outfit seragam kerja KKP, ini bertepatan dengan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan KKP. Benar sekali Cindy, bulan Oktober ini KKP genap berusia 26 tahun pada tanggal 26 Oktober 2025 kemarin. Dengan mengangkat tema 26 tahun bersama KKP, bergerak, berdampak, berkelanjutan, mewujudkan Indonesia Emas. Dari ruang kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, kita akan ulas serba-serbi Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan sesaat lagi. Sahabat Bahari, tahu nggak kalau cikal bakal terbentuknya KKP itu bukan langsung jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan? Lalu awal mulanya apa dong Sin? Nama pertama KKP sebelumnya adalah Departemen Eksplorasi Laut atau disingkat DEL, kemudian berubah menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan atau DELP. Nah, di tahun 2009 baru deh nama Kementerian Kelautan dan Perikanan dicetuskan. Wah, seru juga ya jadi tahu sejarah KKP. Sebelum kita bahas sejarah KKP lainnya, kita masuk ke berita pertama yuk Sahabat Bahari. Tambah umur, tambah inovasi. Menandai era baru pendataan hasil tangkapan ikan secara digital dan terintegrasi, KKP baru saja meluncurkan e-logbook penangkapan ikan versi 3. Berikut berita selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaunching e-logbook versi 3 untuk memperkuat sistem pendataan ikan hasil tangkapan. E-logbook penangkapan ikan versi 3 ini hadir dengan teknologi baru yang mampu mengidentifikasi jenis ikan secara digital melalui artificial intelligence. Fitur ini memudahkan nelayan dan petugas dalam melaporkan hasil tangkapan secara akurat dan cepat. Seluruh kapal penangkap ikan akan menggunakan sistem ini secara terintegrasi, sehingga pemerintah dapat memantau jumlah penangkapan ikan, menghitung potensi stok ikan nasional secara real time. E-logbook versi 3 juga mampu merekam koordinat dan kecepatan kapal dengan memanfaatkan teknologi GPS. Fitur ini memastikan lokasi penangkapan sesuai dengan izin yang diberikan dan meningkatkan transparansi aktivitas perikanan. Melalui fitur tambahan lainnya, aplikasi ini dapat mendeteksi dugaan ketidakpatuhan daerah penangkapan ikan, serta memprediksi waktu kedatangan kapal di pelabuhan perikanan. Pengembangan ini menjadi langkah strategis KKP untuk memperkuat pengawasan dan pendataan di laut. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotaria Latif menyebut, peluncuran e-logbook ini merupakan bukti kolaborasi antara KKP dan para mitra pembangunan dalam mendukung program ekonomi biru. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan inklusif. Kalau tadi kita sudah membahas sejarah terbentuknya KKP, sekarang spill dong ke Sahabat Bahari. Siapa sih Menteri Kelautan dan Perikanan pertama? Nah, for your information Sahabat Bahari, Menteri pertama kita adalah Bapak Sarwono Kusumaatmadja. Beliau adalah Menteri Eksplorasi Laut pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Wah, jadi nambah satu fun fact lagi soal KKP ya. Next, kita ke informasi apa lagi nih, Sin? Kali ini kita akan membahas salah satu program prioritas nasional yang diampu oleh KKP nih Her, yaitu pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP yang sudah menunjukkan progres yang signifikan. Di Sumatera Barat, 2 lokasi pembangunan KNNP menunjukkan progres lebih dari 20% dan telah menyerap banyak tenaga kerja lokal. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memulai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP di 65 lokasi tahap 1 tahun 2025.
Di Sumatera Barat, progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sudah memasuki tahap 20% berupa pembuatan pondasi. Ketua Tim Pelaksana Kampung Nelayan Merah Putih KKP Trian Yunanda bersama staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin meninjau langsung progres pembangunan KNNP di Desa Pesisir Katapiang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Desa Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Kalau ini selesai tepat pada waktunya, nanti bukan cuma sarana prasarana produksi yang dibangun, tapi lokasinya indah. Kita bangun semua di sini, bisa saling terintegrasi sehingga bisa memperkuat masyarakat nelayan di sini. Sarana produksinya, masyarakatnya jadi lebih produktif dan tentunya mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan. Dua lokasi ini merupakan kawasan pesisir strategis dengan potensi perikanan yang cukup besar, namun pengelolaannya masih tradisional. Program strategis ini terbukti berhasil menyerap ratusan tenaga kerja lokal dan menggeliatkan ekonomi daerah melalui pembelian beragam material bangunan skala besar. Lebih kurang Bu, kalau nggak salah saya kira 40 kurang lah. Itu tuh dasarnya dari nelayan sebagian, kuli buruh gitu. Masuk proyek ini ke sini Bu, masyarakat semua sangat gembira Bu. Ada umpamanya di sini untuk penjualan ikan, pelelangan gitu kan. Ada atau jual-jualan itu tradisional kan. KKP menyiapkan anggaran lebih dari 40 miliar rupiah untuk pelaksanaan program KNNP di 2 lokasi di Sumatera Barat. Pembangunan terbagi dalam 3 kategori, yakni konstruksi bangunan, sarana prasarana rantai dingin, serta sarana penangkapan ikan. Tim KNNP KKP turut meminta bantuan pemerintah daerah untuk ikut mengawal pelaksanaan program KNNP di Sumatera Barat, khususnya dari sisi keamanan serta penyiapan tenaga kerja lokal. Hai Sobat Bahari, selamat datang kembali di Podcast Segara. Ngobrolin laut, ngobrolin masa depan, semua ada di Podcast Segara. Saksikan Podcast Segara hanya di KKP Channel. Sahabat Bahari, selain KNNP, kita juga ada program prioritas menuju Swasembada Garam 2027. Terkait pembangunan kawasan sentra industri garam nasional di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Kita lihat aja yuk progresnya. Baru-baru ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau progres pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KISAN yang terletak di Desa Matasio, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek strategis ini ditargetkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian Indonesia di sektor garam nasional pada tahun 2027 mendatang. Proyek KISAN ini diharapkan membawa banyak manfaat, tidak hanya untuk memperkuat kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan garam tanpa harus bergantung pada impor, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, serta menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Untuk realisasi pembangunan ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 2 triliun rupiah, serta membuka peluang investasi bagi swasta dan BUMN. Dengan target produksi 2,6 juta ton per tahun, KISAN diharapkan bisa memenuhi kebutuhan garam nasional untuk industri pangan, farmasi, maupun kimia. Selain aspek produksi, KISAN juga diproyeksikan menyerap sekitar 26.000 tenaga kerja yang mayoritas berasal dari penduduk setempat. Dalam peninjauan kali ini, Menteri Sakti Wahyu Trenggono berkesempatan menyapa masyarakat sekitar bersama Dedudas -1, yang pada waktu bersamaan sedang melakukan proses syuting dengan berkeliling Pulau Rotendao menggunakan sepeda motor. Jangan lupa saksikan keseruan Explore Rotendao bersama Menteri Trenggono dan Dedudas -1 hanya di channel YouTube Rans Entertainment. Sampai jumpa! Sahabat Bahari, rekomendasi liburan ke Bali memang gak ada habisnya. Mulai dari kuliner sampai wisata pantai dan lautnya. Nah, ternyata ada tempat seru lain yang nggak kalah asik nih, yaitu Eko Edu Wisata Mangrove. Yuk kita simak liputan rekan-rekan kita di sana. Batu Lumbang di Denpasar dan Wana Segara Kertih di Kuta merupakan 2 kawasan ekowisata mangrove yang menawarkan perpaduan antara keindahan alam, edukasi lingkungan, dan pelestarian budaya lokal. Kedua lokasi ini menjadi destinasi yang ideal untuk menikmati suasana alam yang tenang sambil mengenal lebih dalam fungsi penting ekosistem mangrove. Di kawasan ini, pengunjung dapat menyusuri perairan menggunakan kano hingga mengikuti berbagai kegiatan edukatif yang menjelaskan peran strategis mangrove dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir.
Mangrove diketahui mampu menghasilkan oksigen bagi 3 orang dari 1 pohon, serta berfungsi sebagai penahan abrasi, habitat bagi berbagai spesies laut, dan penjaga keseimbangan ekosistem. Karena mangrove ini mempunyai fungsi yang luar biasa, selain yang sekarang menjadi untuk menyimpan karbon atau menyerap karbon. Terus yang tidak kalah pentingnya bagi masyarakat nelayan adalah tumbuhnya sumber daya perikanan di mangrove ini. Nah itu, dan potensi-potensi lain, baik itu buahnya bisa diolah menjadi suatu olahan yang bernilai ekonomi, terus juga bisa berpotensi kita kembangkan menjadi wisata alam. Nah yang sekarang sudah mulai kami kembangkan di sini. Selain menjadi ruang rekreasi, kawasan ini juga mendukung aktivitas pelestarian seperti penanaman mangrove, pembersihan kawasan pesisir, serta pengenalan budaya lokal melalui interaksi dengan komunitas setempat. Seluruh kegiatan ini dirancang agar memberikan manfaat berkelanjutan, baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Batu Lumbang dan Wana Segara Kertih memperlihatkan sisi lain Bali yang lebih alami dan syarat makna. Sebuah pilihan wisata yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendidik dan berkontribusi nyata terhadap pelestarian alam. Masih dari Bali nih sahabat Bahari, ada salah satu pesisir di timur Bali yang terkenal banget dengan keindahan lautnya, yaitu daerah Amet. Nah, di balik keindahannya ada semangat luar biasa dari masyarakat lokal yang terus menjaga keberlanjutan terumbu karang dan kebersihan lautnya. Ini dia liputan selengkapnya. Pagi di pesisir timur Bali selalu punya cerita. Di balik tenangnya ombak dan birunya Laut Amet, ada kehidupan bawah laut yang memikat sekaligus perjuangan untuk menjaganya. Inilah Desa Purwakerti, Kabupaten Karangasem, rumah bagi Pokmaswas Pesisir Lestari, para penjaga keindahan Laut Bali dari waktu ke waktu. Setiap minggu, kelompok ini rutin menyelam ke dasar Laut Amet, salah satu spot diving terbaik di kawasan Bali. Disinilah surga kecil bawah laut tersimpan. Terumbu karang berwarna-warni, ikan hias yang berlarian di sela karang, dan pemandangan yang membuat siapapun jatuh cinta. Namun, di antara keindahan itu, ada juga karang-karang yang sudah mati. Karena itulah mereka turun tangan, menanam kembali, membersihkan lumut, dan memastikan ekosistem laut bisa pulih alami. Semua dilakukan dengan penuh kesadaran, agar keindahan ini tak hanya dinikmati hari ini, tapi juga diwariskan esok nanti. Ada beberapa karang yang rusak, perlu tanami kembali. Nah ini perlu juga pihak pemerintah memberikan spot, artinya dukungan untuk bagaimana selanjutnya itu pemerintah juga jangan ragu investasi tentang penanaman kembali karang-karang yang rusak itu, karena semakin banyak karang tumbuh, semakin habitatnya itu banyak, ada seperti ikan hias itu, semakin tertarik wisatawan yang datang ke sini gitu. Nah disitulah letaknya masyarakat itu dapat keuntungan tersendiri gitu. Penyuluh Perikanan sebagai perpanjangan tangan KKP di daerah terus memberikan pendampingan kepada kelompok konservasi di sini. Tujuannya sederhana, menjaga laut tetap produktif tanpa merusaknya. Mendampingi kelompok dalam pengajuan program-program baik dari pusat, dari daerah maupun dari provinsi gitu. Selain dia menangkap ikan, juga membantu dengan pariwisata ini, membantu untuk meningkatkan dari segi pendapatan masyarakat di sini. Setiap hari, sekitar 100 hingga 300 wisatawan datang ke Amet untuk menikmati wisata bawah laut. Dari snorkeling, diving, sailing, hingga melihat sisa-sisa kapal Jepang yang tenggelam yang menjadi destinasi favorit dunia. Laut yang sehat jadi daya tarik utama, dan konservasi jadi jantung ekonomi masyarakat. I've been coming to Amet for the last 20 years. The nice thing is that the underwater marine life is still extremely good. It's the same as him. It's many fish, beautiful colors. The sight is, the visibility is better here. Dari tangan-tangan sederhana di pesisir hingga dukungan lintas generasi, Amet terus menjaga personanya. Laut yang lestari bukan hanya soal keindahan, tapi tentang harapan, agar masa depan tetap biru dan kehidupan terus berdenyut di dasar laut yang tenang. Selamat morning, bukan morning di laut tapi di KKP. Morning Seat. Suasana casual dan santai di pagi hari, diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator,
seru, dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Dari dalam negeri kita ke mancanegara. Sahabat Bahari, siapa di sini yang suka dengan kuliner Jepang? Aku. Wah, aku juga suka sih, Sin. Selain rasanya yang umami banget, menu seafood juga menjadi salah satu andalan negeri Sakura. Betul banget, Her. Salah satu rekan kita berkesempatan untuk masak dan mencoba langsung seafood di Jepang. Kita intip keseruannya yuk. Hai Sahabat Bahari, sekarang saya lagi ada di perjalanan menuju Balai Masyarakat Unami di kota Himi, Jepang. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan ikan yang dilakukan oleh ibu-ibu nelayan yang ada di kota Himi. Penasaran kan? Ikutin terus ya. Kuliner Jepang memang sudah terkenal di seluruh dunia karena kelezatannya dan rasanya yang umami banget. Menu seafood juga jadi salah satu andalan negeri Sakura ini. Mumpung lagi di Jepang, kita cobain langsung yuk masak menu ikan. Sekarang kita lagi masak bareng ibu-ibu anggota kelompok Fukinoto no Kai. Ini adalah komunitas sukarelawan yang berada di pusat komunitas Unami. Kelompok perempuan ini aktif dalam kegiatan berbasis komunitas seperti membuat kotak makan siang untuk warga setempat, membuka stand makanan di festival, membuat kaki mochi atau kue beras kering, dan melakukan pengolahan ikan hasil tangkapan nelayan menggunakan jaring tetap, yaitu metode penangkapan ikan ramah lingkungan yang banyak diterapkan di wilayah Jepang. Pengolahan ikan yang dilakukan di sini dikenal dengan konkazuke. Konka berarti dedak atau hasil samping dari proses penggilingan padi, dan zuke yang berarti fermentasi. Ya, jadi ikannya difermentasi menggunakan dedak dan garam selama 6 hingga 12 bulan dan disimpan di dalam suhu ruangan. Ikan yang diolah biasanya adalah ikan makarel, sahabat Bari. Nah, sekarang kita lagi masak ikan makarel yang diolah jadi beberapa menu khas Jepang. Ada bakso ikan, pan-seared makarel dengan miso sauce, dan ikan goreng dengan saus asam manis. Enak banget ya kelihatannya. Langsung aja yuk kita cobain. Ada sashimi ikan. Kita cobain gimana segarnya ikan hasil tangkapan langsung. Nggak amis. Ikannya lembut, nggak berasa amis sama sekali, dan rasa manis sih. Ini yang menandakan kalau ikannya benar-benar segar, sahabat Bari. Selamat makan. Seru sekali ya masak dan cobain langsung seafood segar di Jepang. Semoga selanjutnya kita yang kesana ya. Impian aku banget sih, Sin. Baik sahabat Bahari, di usia ke-26 tahun ini, KKP kembali menggelar Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dengan serangkaian kegiatan seru loh. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar kick-off Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di kantor pusat KKP awal Oktober lalu. Kick-off ini menjadi penanda awal dimulainya rangkaian kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan untuk memperingati hari ulang tahun ke-26 KKP. Berbagai kegiatan digelar bertujuan meningkatkan sinergitas dan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat solidaritas antar pegawai di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tema Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan tahun ini yaitu bergerak, berdampak, berkelanjutan. Tema ini menjadi semangat dan komitmen nyata KKP dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Rangkaian Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sepanjang bulan Oktober hingga puncak HUT ke-26 KKP pada 26 Oktober. Berbagai kegiatan melibatkan unsur masyarakat, jurnalis, serta seluruh pegawai KKP. Kegiatan dimaksud meliputi bazar hasil perikanan dan kampanye gemar ikan, capacity building untuk masyarakat di lokasi program prioritas, seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan Pergaraman, donor darah sekaligus cek kesehatan gratis, pekan olahraga dan seni untuk para pegawai, hingga anugerah jurnalistik sahabat Bahari. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat kolaborasi pegawai hingga pemangku kepentingan dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan yang sejahtera dan berkelanjutan. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Sepekan. Wah, seru banget lomba inovasi, olahraga, dan seni para pegawai KKP ya, Sin.
Semoga dengan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan ini bisa meningkatkan rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan antar pegawai dan para stakeholder sektor kelautan dan perikanan. Betul banget, Heri. Nah, informasi seputar Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan tadi menjadi penutup dari KKP News edisi Oktober kali ini. Saksikan pula tayangan edukatif Netung TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, video, dan layanan YouTube channel kami. Saya Cindy Puspita. Dan saya Teguh Heri Setiawan, bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Salam bahari dan sampai jumpa.